Ya, pemirsa, seorang anak polisi diduga mengalami kekerasan oleh ibu tirinya dan diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh pamannya. Mirisnya, sang ayah hanya bungkam saat kekerasan itu telah terjadi. AS dan S, warga Lorong Uka, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, sekaligus seorang anak dari oknum polisi, anggota di Treskrimum Polda Jambi berinisial D, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut dilakukan oleh sang ibu tiri yang berinisial D saat keduanya tinggal di rumah bersama ayah kandungnya. Tak hanya itu, AS juga diduga telah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh paman kandungnya saat ia berusia 13 tahun, tepatnya pada tahun 2018, yakni oknum ASN di Polda Jambi. Menurut pengakuan AS, ia dikurung selama 2 pekan di dalam kamar dan dipukul-pukul menggunakan tiang gorden. Kekerasan tersebut dilakukan oleh ibu tirinya. Selain itu, AS juga mengaku bahwasanya dirinya pernah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh paman kandungnya sendiri, yang berinisial F, bekerja sebagai ASN di Polda Jambi. Dia marah, saya diseret, nyumput di Lebak Bandung, saya diseret sama bapak saya, dia marah-marah di jalan. Terus pas di rumah saya dilempar ke ruang tamu, di situ ada mama tiri saya. Terus mama tiri saya tuh marah-marah kan, saya udah lupa dia ngomong apa, pokoknya dia marah-marahin saya, dia ngata-ngatain saya, dia maki-maki saya, terus akhirnya dia mukul saya pakai tiang gorden. Mukul, iya, mukul pakai tiang gorden di tangan, di badan sama di kaki. Terus abis dipukul, dia narik saya ke kamar. Kamarnya dikunci. Setelah dikunci, dia ngediamin saya selama 2 minggu. Dil, gak usah ikut lah ke rumah WPI, biar aja datuk sendiri. Aku kan udah disuruh, jadi aku kan gak mau ngikutin kata-kata dia kan. Aku ikut aja. Terus pas ikut, istrinya WP ini kan lagi pengajian sama anak-anaknya 2. Terus yang satu yang baru lahir ini masih di ayunan. Terus pas di rumahnya, datuk saya keluar buat ngeliat-liat kayak buah-buahan gitu kan, di dekat rumah WPI kan banyak buah-buahan. Terus di dalam sisa aku, anaknya yang masih kecil, masih bayi, sama WPI ngajak ke kamarnya. Pas di kamar dia ngelakuin hal itu lagi. Saya cuma dengar cerita saudara saya pernah digituin. Sebenarnya saya pernah juga, cuman saya diam aja kayak gak mau ngebuka suara soalnya kayak aib. Kemudian S juga mengaku saat ia melakukan kesalahan, dirinya diminta sujud dan meminta maaf kepada ibu tirinya. Setelah sujud, kepalanya diinjak-injak, kemudian dicekik lehernya. S mengatakan pada saat kejadian itu, sang ayah hanya diam dan pura-pura tidak tahu. Kan minta maaf karena ada masalah apa gitu kan. Disuruh itu sujud kan. Habis sujud tuh kepala saya ditendang. Habis ditendang itu dipukul, digebukin, dicekek sampai itu hampir nggak ada napas. Habis itu dikurung di kamar seminggu. Pas 3 hari itu saya mau kamar mandi, ngetok-ngetok. Habis itu dibukain lah, pas dalam kamar mandi. Selesai saya buang air kecil, habis itu lampunya dimatiin sama pintunya dikunci. Saya gedor-gedor selama 1 jam baru dibukain. Dia juga ngomong nggak ada yang dengar kau, nggak bakal ada yang bantuin kau, katanya bilang. Habis itu pas saya sudah dibukain tuh, saya digebukin lagi, ditendang-tendang. Habis itu baru dimasukin lagi ke dalam kamar. Itu ibu tiri ya? Iya, bapak saya cuma liatin doang kayak pura-pura nggak tahu. Atas kejadian tersebut, ibu kandung korban Tiha pun melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Yang saya harapin dari kasus ini terkait Pak Desmannya, penyelesaian untuk anak-anak saya yang terbaik. Terus terkait Pak Peri, kalau bisa ya dibantu untuk ditindaklanjuti gitu kan. Karena kan saya nggak tahu, dibilang kejadian ini saya nggak tahu jujur aja. Anak saya baru cerita setelah diusir dengan Pak Desman. Tahun? Bulan September kemarin. Ya 2024.
Baru mengaku ke ibu? Ya, baru mengaku ke saya karena kan di situ Pak Peri ikut campur untuk terkait ngusir anak saya gitu kan. Dan anak saya juga cerita di situ bahwa dia pernah diapain aja selama di sana, diapain aja sama Ibu Tiri dan Pak Desman mengetahui gitu kan. Kalau menurut ceritanya si Dila, Kak, untuk korbannya ada berapa banyak? Untuk korban dari Untuk korbannya berapa banyak, Kak? 8, kurang lebih 8 orang. itu saudara semua, Kak, ya? Saudara semua. Rata-rata Ada dari anak, ada dari keponakan. Sementara itu, kasus ini masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Heri Zulkifli, Cek TV, melaporkan.